Keterangan pendalaman terkait dengan Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan membahas mengenai kasus korupsi kuota haji yang sampai sekarang masih belum selesai, teman-teman. Ini ada video yang menarik untuk kita reaksi. Momen ketika Gus Yakut diteriaki maling dan bajingan oleh masyarakat. Coba kita simak videonya ya. keterangan pendalaman terkait dengan yang dulu ditanyakan di persidangan. Saya izin ya. Masuk. Mundur apa? Sangat terlihat masyarakat benar-benar marah banget kepada Gus Yakut selaku mantan Menteri Agama di eranya Pak Jokowi. Ya pantas aja diteriakin bajingan, teman-teman. Anda bisa bayangkan ada 8.400 orang yang gagal berangkat haji gara-gara dugaan kasus korupsi kuota haji yang dilakukan oleh Menak Yakut. 8.400 orang yang gagal berangkat ini juga mereka sudah ngantri lama banget. Diperkirakan ngantrinya itu 14 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Walaupun Gus Yakut belum ditetapkan sebagai tersangka, tetapi mata masyarakat, fokus masyarakat sudah ke arah Gus Yakut. Kalau sampai Gus Yakut tidak ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan nanti akan terjadi gejolak besar di masyarakat. Kita nggak mau Indonesia nantinya seperti Nepal ya. Di negara Nepal, pejabatnya yang korup itu didatangi ke rumahnya, lalu diseret ke jalan, ditelanjangin, lalu dilempar ke sungai, bahkan dilemparin batu. Ya jangan sampai di Indonesia juga seperti itu. Jangan tunggu masyarakat yang mengambil tindakan. Apalagi kasus korupsi kuota haji ini kan langsung berkaitan kerugiannya kepada masyarakat. Masyarakat langsung merasakan ruginya. Ada 8.400 orang yang gagal berangkat karena dikorupsi kuota haji tersebut. Padahal mereka udah ngantri belasan sampai puluhan tahun. Jelas ini sangat-sangat berpotensi membuat masyarakat itu bergejolak marah. Maka segeralah adili siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi kuota haji ini. KPK menduga dan sekarang bahkan sudah diselidiki juga bahwasanya aliran dana korupsi kuota haji ada yang masuk ke lembaga PBNU. Kita semua tahu lah ya bahwa Gus Yakut itu erat sekali kaitannya dengan lembaga NU, karena memang secara politik Gus Yakut bisa menjadi Menteri Agama pun tidak lepas dari lembaga NU. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan Kementerian Agama merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama. Hal itu pun mematik polemik dari sejumlah pihak. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam, karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kalau bukan karena lembaga NU, Gus Yakut nggak akan jadi Menteri Agama, teman-teman. Karena jelas banget tadi perkataannya ya, bahwa Kementerian Agama itu hadiah khusus dari pemerintah untuk NU. Bahkan dia juga mengatakan bukan untuk umat Islam secara keseluruhan, tapi spesifik untuk NU katanya. Perkataan tersebut sempat menjadi polemik besar di Indonesia. Pada akhirnya Gus Yakut mengklarifikasi ucapannya. Walaupun sudah diklarifikasi, dari hal itu kita bisa lihat bahwa memang jabatan Gus Yakut sebagai Menteri Agama
itu nggak bisa dilepaskan dengan yang namanya lembaga PBNU. Jadi ketika Gus Yakut korupsi, otomatis orang akan melihat juga lembaga PBNU. Dan ternyata memang benar kan, sekarang KPK sedang menelusuri aliran dana yang diduga juga mengalir kepada PBNU. Beberapa tokoh besar di PBNU sudah diperiksa, setidaknya sekitar ada 6 orang yang udah diperiksa, termasuk salah satunya kakak kandung dari Gus Yakut, yaitu Gus Yahya Holil Stakuf, merupakan ketua PBNU. Bahkan kabarnya juga sudah ada beberapa aset miliaran yang disita, mulai dari mobil mewah, rumah mewah, bahkan sampai tanah. Itu sudah disita oleh KPK. Ya kita tunggu aja lah ya, mereka nantinya akan berpakaian rompi yang bertuliskan koruptor gitu. Betapa malunya seorang tokoh yang mengelola lembaga, mengelola kementerian kaitannya dengan agama, bahkan ada yang adik kakak terlibat dalam kasus korupsi. Ya kalau memang benar mereka terlibat, ya udah kita tungguin aja penampakannya nanti ketika dipajang oleh KPK, betapa memalukannya. Tentu nama baik NU juga ikut rusak dengan adanya kasus ini, teman-teman ya. Memang kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya, beberapa tahun belakangan ini banyak sekali oknum-oknum NU yang merusak nama baik NU. Mulai dari yang bekerja sama dengan Zionis ya, lanjut ini ada kasus korupsi besar-besaran. Sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Kasus kekerasan dalam pesantren, itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah, itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium, itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. Kemudian yang sholawatan pakai konser joget-joget banyak kan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib, itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian aliran-aliran yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada dan itu terlihat. Nah, jadi ayo introspeksi. Semoga ke depan lembaga NU berbenah dan menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Saya yakin di NU masih banyak orang-orang yang lurus yang bisa membawa nama baik NU kembali pulih lagi di masyarakat. Saya membuat video seperti ini bukan membenci lembaganya, tetapi justru kepedulian saya dengan lembaga tersebut agar tidak terus-terusan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kita juga agak risih sebenarnya mau bilang oknum, karena yang melakukan tindakan kejahatan itu dari petinggi-petingginya, ya kan. Gus Yakut itu kalau nggak salah ketua umumnya Banser nggak sih, kalau nggak salah ya. Tapi secara etika ya tetaplah kita katakan bahwa itu oknum, teman-teman. Walaupun oknumnya kebanyakan ya, namun ya tetap kita bilang itu oknum, karena memang ya di luar oknum itu saya yakin masih banyak ulama-ulama NU yang lurus. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.